Halo, 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 halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol di minggu pagi yang cerah ini. Kali ini kita akan membahas Ultraman Nexus. Otokonara. Ini lagu Mamoru Tai. Mamoru Tai itu Suyoko Tame Mamoru Tai. Oh, Tai. Tai iya. Hausku shibate omoi kiri Mamoru. Nusa. Nah, itu dia. ini adalah lagu yang aku paling suka. Jadi dari sekian lagu Ultraman, termasuk tiga. Tiga tuh aku suka, cuman itu kan nostalgia ya. Khas Ultraman. Khas Ultraman. Kalau ini tuh something different. Kayak anime nggak sih? Betul, makanya kayak ya anime banyak yang semangat gitu sih anime. Terutama One Ok Rock misalnya kayak gitu. Oke, Rock anime sih, Mas. Enggak, maksudnya dia kan punya lagu-lagu yang untuk anime kan. Apa? Wano Kerok ada kan, Naruto juga ada kan? Nggak ada Wano Rock Naruto. Ada anime yang Wano Kerok. Beyblade kali. Ah, masa Beyblade Wano Kerok? Oh, itu Harlock. Kapten Harlock. Oh iya ya? Iya. Wano Kerok. Beyblade kalau nggak salah itu. Iya. Ya pokoknya Tapi nggak itu Beyblade kecil, tapi ya aku paham kok. Maksudnya ya vibe-nya tuh kayak jadi Kayak kalau kita nggak ngelihat opening klipnya dan kita nggak tahu itu Ultraman, bisa aja ini anime. atau malah mungkin J-Rock biasa. J-Rock biasa. J-Rock biasa. Tapi yang Jadi jelas benar- bagus banget. Bagus banget. Lagunya Ini juga bagus salah satu project The End Project. Makanya secara vibe termasuk openingnya itu berbeda sekali. Menurutku itu sih. Sayangnya projectnya berhenti di sini ya. Iya, sayang Sayangnya sekali. projectnya berhenti di Dari sini. Dan episodenya juga cut short ya. dipangkas dari aku lupa 37 apa 39 kalau nggak salah dari Harusnya ya. harusnya 50 mungkin sampai 50 sih mungkin ya, tapi Tapi ya udah. kita flashback dulu, mundur sedikit maksudnya ke ini tuh sebenarnya dirancang sebagai end project lanjutannya Ultraman movie The Next. Ya Ultraman basically Next. memang in story ya bisa dibilang lanjut sih. bisa In dibilang. story. Iya. Tapi Secara desain kita jadi tahu bahwa emang ini Tanpa menonton The The Next. Next pun nonton Nexus juga aman. Aman, sangat aman gitu. Nah, ini disclaimer bukan Ultraman yang ku tonton ya. Pada periode 2004 ke 2005 tuh kan aku udah nggak nonton. Aku berulang kali bilang aku udah nggak nonton anime, nggak baca manga, nggak nonton tokusatsu gitu. Nah, ini termasuk yang Ya udah, nggak aku tonton gitu loh. Tutup nggak? tutup aja. Karena Lanjutin, Riz. kalau aku beda. Kalau aku tuh nonton ini di periode 2009 kalau nggak salah aku. 2009 atau 2010 gitu, karena itu adalah masa-masa aku menemukan rental 2008 sampai 2009 tuh aku menemukan rental aku lagi di Jogja dan aku melahap semuanya, termasuk hampir semua Kamen Rider, semua Kamen Rider, Ultraman tuh yang ku skip Max. Oke. Karena aku nggak merasakan Nah, Nexus ini buatku yang emang pada saat usia itu ya, usia awal-awal kuliah itu kan semangat pengen nyari yang cerita berat kan. Dan secara usia cocok untuk dapat Nexus karena tokusatsu bukan untuk anak-anak. Emang bukan. Ini. Ya, ini secara tokusatsu. pengalaman tuh. Dan emang aku merasa senang sekali walaupun aneh ya. Ya. Maksudku konsepnya Nanti tuh sangat kita berbeda sampai ke sana, gitu loh. ya. Nah, kalau Mas Bagas cocok nggak? Aku kalau bilang Suka nggak itu dulu? Kalau dibilang suka pada saat nonton ya. Hah. Kan periode dia nyampe ke Jogja aku nggak nonton nih, tapi pada saat aku lupa nontonnya tahun berapa gitu, tapi pas nonton 88. belum Ultraman XT habisnya. Jadi aku seneng karena emang secara fase usia aku udah di atas itu. Cuman kemudian aku paham kenapa secara rating ini jeblok sekali. Iya, kan, gitu. iya, Itu yang membuat proyeknya jadi berhenti. Aku tuh malah sebenarnya bete ya soalnya. Kenapa Max itu aku skip ya? Karena aku dapat Ultraman dewasa. Ya. Lalu Max Kembali ke anak-anak. dan Betul. beneran anak-anak. Betul sekali. Nah, makanya aku Max tuh sampai sekarang belum nonton ya. Nah, makanya aku nanti pas bahas Max tuh aku cuman riset sedikit. Ya, Mas Bagas yang lebih nonton Max kan. Oke. Mas Bagas suka Max? Aku seneng karena Anak-anak lagi ya. kan Apa ya? tontonanku kebanyakannya yang kayak gitu. Dan Ultraman kan emang kayak gitu kan. Emang kayak gitu. Jadi kembali ke Kito. Kalau Nexus ini bagus tapi bukan Ultraman sama sekali yang kita Bener, bukan ikutin, Ultraman tapi yang kita bagus, kenal. tapi Bukan bagus. Ultraman yang kita kenal. Gitu. Nah, Sebagai tokusatsu dewasa ya, mungkin kita kalau membandingkannya dengan
Garo ya, Garo Oh, iya, atau iya. apa namanya kamera dari Amazon atau Black Sun mungkin on pair. Oke. Hampir on pair lah, hampir on pair. Oke. Muatannya, Muatannya, oke. cerita-ceritanya. Oke. Nah ini kan tayangnya sendiri udah nggak masuk, bukan nggak masuk akal, nggak umum ya. Tayangnya tuh di Jepangnya pada saat itu tuh tengah malam atau dini hari, aku lupa. Emang ke arah Ya penonton Garo kan dewasa. gitu juga, Garo kan gitu Emang juga. ke arah penonton dewasa. Sehingga wajar kalau viewershipnya tidak sebagus Ultraman yang tayang di jam anak-anak nonton. Jadi basically memang pada akhirnya kita harus memahami kalau tokusatsu prime-nya ya anak-anak. betul sekali. Mau gimana pun juga kemasannya, kalau mau dapat viewership tinggi, ya udah di jam tayangnya anak-anak gitu. It's superhero time-nya Toei lah, katakanlah itu. Nah, pertama jam tayangnya berbeda dari yang kebanyakan. Yang kedua konsepnya itu juga bahkan penonton Ultraman penonton veteran itu juga Setback. kenapa Kaget. ya yang berubah kenapa banyak gitu kan. Itu aku Sepanjang serial ada 4 ya yang berubah dan menjadi kita nggak Nexus. masalah dari itu adalah secara konsep. Secara konsep menarik. Cuman adalah secara kita ngomongin hero. Sebagai superhero nggak oke. Iya. Karena fokusnya kita nggak tahu kemana. Betul. Secara karakter utama kita bisa aja bersepakat common. Secara karakter utama, tapi dari awal sampai akhir dia tuh hanya berubah 1 kali sebagai Nexus. Seingatku satu kali gitu. Jadi tapi yang bawain cerita dia. Sedangkan yang jadi Ultraman-nya bukan dia. Nah itu tuh kayak kita aneh. ini gimana Ada sih? ngerasa Gitu. aneh, ada Gitu. ngerasa. Jadi kalau memang tidak lagi nyari tontonan alternatif, Nexus itu akan sangat susah disukai. Ya tuh, betul. Dengan kesadaran menonton alternatif, kita jadi bisa berkompromi dengan banyak hal. Betul. Kalau kita pengen nonton Ultraman, nonton Nexus, nggak suka, wajar. Wajar banget. Soalnya udah mah pasukan pembela buminya dan tanda kutip cuman begitu. Iya, Knight Rider. Cuman begitu kan. Iya. Bosnya cewek pula. Bosnya cewek. Itu kan aneh kan. Iya, meskipun di Ultraman 3 Ada. kepimpinannya tuh cewek, Tapi kan cantik, Mas. Iya betul Nggak, sekali. maksud kita ngomongin cowok ya. Iya, tapi maksudku dia berlaku di ranah Bukan pasukan darat. Iya, maksudnya Komandan. dia komandan dan itu Ultraman yang kita kenal, sehingga kita naik apa-apa. Nah ini tuh literally kok secara konsep berbeda Basically sekali. naik apa tadi? Knight Rider. Itu kan kayak pasukan tempur kan. Kayak pasukan tempur darat, kayak detasemen SWAT lah. SWAT. Kayak SWAT ya. Melihat cewek memimpin itu terus dan dia galau banget orangnya. Betul. Pada akhirnya nanti jadi Nexus Jadi Nexus juga itu tuh tidak menyenangkan dilihat. Betul. Walaupun konfliknya oke sebenarnya. Ya itu satu hal. Terus kemudian lanjutnya adalah konsep bertarungnya, Riz. Yang Nexusnya tuh bikin barrier. Namanya apa aku lupa. Tolong nanti yang ingat langsung di kolom komentar kasih tahu aja. Jadi barrier sehingga berantemnya di situ aja. Sedangkan kita kan penonton Ultraman tuh itu kan basically Ya, kita- Superhuman Samurai Saber Squad ya kan. kita paham bahwa itu mungkin berkaitan dengan budget lah segala macam. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kita tuh biasanya bertahun-tahun dapetin kota yang dihancurkan. Sehingga pada saat kita dapet itu tuh kayak sebentar. Cuman koreografinya oke. Wah. Oke banget. Kalau kita bicara One of the best ya. Kalau kita bicara soal koreografi, kita bicara soal desain monster, bagus banget. Ultraman-nya pun bagus. Ada 4 form loh. Iya, bahwa kita dikawal. Dengan 4 orang yang Kita diawali dengan Anpan, yaitu yang ungu, abu-abu gitu. Itu aja udah bagus banget. Anpan tuh yang abu-abu full. Nah ini dia. Ini Anpan Anpan bukan itu anime. Habis itu Blue ya, ke Blue. Red dulu kalau nggak salah. Red Junis. Nah sebenarnya namanya tuh Junis aja, tapi karena ada merah dan biru, maka orang tuh menyebutnya Junis Red sama Junis Blue. Ya seperti biasa, merah kuat, birunya cepat gitu. Jadi itunya menarik. Aku lupa Dunamis mana yang. Ya Dunamis itu nama orang berubah. Ya yang hostnya itu namanya Dunamis mana yang kalau Jun kan si originalnya kan Anpan, terus kemudian nanti habis Jun tuh ada siapa sih yang kayak bukan anggota Knight Rider lah pokoknya, kayak Sugami Soichi lah orangnya, aku lupa namanya siapa. Nah itu dia yang jadi biru kalau nggak salah, terus yang cewek
komandannya Knight Rider tuh atasannya Common itu menjadi Junis Red. Nah, Common itu bisa dua-duanya kalau nggak salah. Sama Common nanti jadi Noah. Terakhirnya evolusi terakhirnya jadi Noah gitu. Nah, sebenarnya secara di atas kertas sangat menarik konsepnya karena Noah itu kan dewa. Yang kemudian pada saat kita nonton Ultraman Hayata, Noah itu udah disebut di salah satu episode Ultraman Hayata yang ngelawan Antler kalau nggak salah, monsternya semut gitu. Jadi bahwa Noah itu memang dewa pelindungnya bumi. Nah, masalahnya teman-teman, karena episodenya dipangkas banyak sekali, maka episode terakhirnya itu hanya terkesan sebagai episode untuk mengeluarkan Noah. Sehingga kita tuh nggak dapet hal yang berkaitan dengan lore yang bahwa Noah ini ternyata gitu. Enggak, ini cuman Ultraman keren, hebat, ngalahin Darkzagi. Musuhnya ada Darkzagi, ada Faust, ada Mephisto. Dan Mephisto tuh ada Mephisto yang jahat juga, Zwei. Darkzagi. Gitu. Ini musuh terakhirnya nanti. Keren bentuknya, Ini keren. Faust. Faust sebentar. Oh iya, Darkzagi yang ini. Darkzagi yang ini. Darkzagi yang itu dia. Basically ya Noah hitam. Noah hitam, gitu. Dark Noah. Ya, gitu. Ini kan muncul lagi nanti di Ultra Galaxy kalau nggak salah. Kayaknya iya, Ultra Galaxy. Dan Nexus ini juga muncul lagi di Ultraman X nanti. Banyak sih. Iya, maksudnya cameo-cameonya banyak. Iya, kalau secara dinamisnya nanti. Oh, Nexusnya ya, iya. Dinamisnya. No, aku mikirnya Noah si tadi. cewek di pasukannya Ultraman X kalau nggak salah jadi Nexus nanti. Gitu. Common juga muncul lagi nanti di sana. X aku nggak nonton mas, nggak. Aku nonton sih itu. X itu yang mana? Armor Full. Oh iya nonton. Armor Full. Nonton sampai dia tamat. Ultraman Armor pokoknya. Ya, Taiga aku yang nggak selesai itu. Aku juga nonton semua. Taiga setelah itu meskipun misu-misu tapi nggak selesai aku. Nggak, kita cuma bahas first impression doang kan. Kita nggak bahas as complete ya. Betul. Jadi menurutku sih wasted potensial sekali karena Nexus. Karena menurutku terlalu berani sih, terlalu radikal perubahannya. Ya. Aku juga nggak yakin nih, Riz, bahwa kalaupun Nexus tayang di prime time anak-anak juga ratingnya bagus. Enggak yakin sih. Gini, kalau aku sih gini mas, ini tuh dia kan menyasar dewasa kan, sedangkan kontennya terlalu random. Iya. Maksudnya pemilihan 4, walaupun secara konsep terpuji ya. Bagus. Tapi kalau kamu pengen cerita hero yang sentral, apalagi pakem hero, berapa episode itu, ya harus ada satu tokoh utama, walaupun common kan memang ya. Cuman ngelihat dia nggak berubah itu kan juga butuh gregetan mas. Iya, karena ini kayaknya Subraya juga kita coba deh Ultraman tapi ada elemen Kamen Rider di mana Faiz itu kan nggak cuma Takumi gitu loh. Jadi ada masalahnya ada siapa? Kiba. Ya kemudian itu kan di Mebius diperbaiki pakai Hikari yang jadi entitas berbeda kan. Masalahnya ini 4 orang entitasnya sama. Itu yang bikin kita tidak bisa relate dengan satu orang saja. Iya. Itu menurutku konsep yang menarik tapi memang nggak oke kalau ngomongin hero. Mungkin ahead of its time juga kali ya. Maksudnya kalau itu muncul sekarang nggak juga sih. Karena kalaupun 4 pengguna harusnya ada 4 distinct wujud yang berbeda. Benar, wujudnya mirip, beda warna doang. Ya lah 3 kecuali yang gitu Anpan ya. Anpan itu kan emang nggak beda ya. Tapi red sama blue sama blue. Ini kan beda warna doang, beda warna dicorak doang kan. Ya, yang mana sebenarnya kalau Dyna udah sama 3 udah begitu. Merah kuat, biru atau jadi ungu jadi cepat. Penawaran kebaruannya tidak diiringi dengan penawaran maksudnya nggak full baru gitu. Jadi kayak kentang aja. Kalau emang mau drastis kalian pun secara cerita memang dark, tapi nggak sampai dark banget. Iya. Kalau kita bicara cerita sih oke aja. Maksudnya kayaknya nggak ada yang jaring juga. Iya, maksudnya kecuali ya rush di akhir-akhir. Oh iya, karena itu kan dikapak ya, itu jelas kerasa gitu. Tapi kayaknya cerita lore segala macam tuh kita tuh bisa menerima lah. Bukan itu yang menyebabkan ratingnya ngedrop apa segala macam gitu. Menurutku pribadi setelah nonton gitu. Tapi bahwa konsep-konsep yang inkonsisten itu tadi, kayaknya memang jangan kayak gitu deh. Dan itu terbukti bahwa Subraya tidak pernah melakukan itu lagi. Benar. Gitu. Aku sendiri suka karena emang pada saat itu aku nyari hal-hal radikal ya. Kayak salah satunya Garo kan. Aku suka kan. Tapi mungkin Garo nanti pas Bagas sama Faisal kali ya. Bisa jadi. Aku sendiri nggak terlalu cocok, tapi fenomena yang menarik. Garo sendiri kan, Garo yang baru kan bukan yang itu kan. Iya. Gitu. Garo yang paling baru kan
beda lagi gitu. Termasuk salah satunya, ini aku nggak suka tapi aku puji itu adalah Sailor Moon. Oh, live action. Live action. Bagus. Itu, Saya nyewa terus. itu aku nggak suka sih, cuman aku puji itu. Aku nonton karena pengen cari yang radikal-radikal. Iya. Kawan-kawan mungkin dibahas lah ya. Itu lucu banget sih itu. Semua itu goblok banget itu. Iya. Tapi buat dan itu kan emang periode waktu itu kan 2003-an. 2000 itu kan emang periode ada termasuk The First yang keluar pada saat itu juga. Emang lagi periode nyoba-nyoba sih, nyoba-nyoba. Karena Tokusatsu malah masih bingung mana berpijak, ya akhirnya menentukan bahwa memang buat anak. Bener sih, bener. Karena mau di set ke jam tayang mana, nggak bisa. Kalau memang mau buat dewasa, sasarannya adalah film. Oh iya. Itu udah ketok palu bener. Atau OTT. Garo itu jadi somehow bisa kita bilang oke, sukses karena dia tidak punya legasi. Benar. Gitu. Benar, karena dia sesuatu yang berdiri sendiri. Itu dia. Kalau Ultraman itu orang kita udah punya bayangan sini, udah punya perbandingan. Jadi ketika kamu mau ngapain aja pasti dibandingkan. Yes. Itu yang terjadi pada Ultraman Heisei yang post decade. Itu yang terjadi pada Ultraman post decade. Mau gimana aja, mau apa gimana akan tetap dulu tuh gini, enak zamanku tuh. Nah, itu dia. Di belakang truk ya, bis. Truk. Gitu. Oke. Nah, itu yang terjadi kemudian pada saat Ultraman Max keluar, Max keluar, Suburaya mendulang sukses lagi seperti sebelumnya. Karena Max Project N ini benar-benar bikin Suburaya kayak mau bangkrut. Sebenarnya sih kayak gitu. Max tuh aku ya nanti kita akan bahas Max. Oke, teman-teman, itu aja dari Ultraman Nexus. Kita nggak gitu bahas banyak ceritanya ya karena fokusnya kayaknya di situ udah panjang banget nih, udah. Betul, fenomenanya sih. Itu dia. Sampai ketemu di obrolan Tokusatsu minggu pagi berikutnya. Thank you teman-teman. Bye.